Pemirsa, Polda Jawa Barat telah merilis hasil pendalaman kasus penganiayaan terhadap korban YTR yang dilakukan oleh Taufik Hidayat. Kita akan membahasnya lebih lanjut terkait proses hukum kasus ini bersama dengan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Hendra Rohmawan. Selamat petang, Pak Hendra. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Petang, Mirza, apa kabar Garuda? Sehat? Sehat, semangat pastinya Pak. Terima kasih Pak Hendra sudah berkenan ya bergabung bersama kami pada malam hari ini. Pak Hendra, ini kan bagaimana pendalaman dan penyidikan atas kasus ini? Sebenarnya motif tersangka apa sih Pak? Baik, jadi dari hasil keterangan penyidik ya yang bisa kita tangkap dan diskusi ini, kami sampaikan di Mirza bahwa motif yang pertama itu yang dia sampaikan kepada penyidik adalah cemburu. Walaupun ini kan masih pacar ya, tidak dinikahi karena si TH ini merupakan duda ya, duda dan dia mencari pasangan baru gitu ya. Kemudian bertemulah dengan YTR ini yang juga mencari pasangan gitu lewat aplikasi Tinder gitu ya. Nah, kemudian dia memutuskan untuk kos bersama ya di salah satu kota di Bandung ya. Nah, tetapi dalam pacaran ini baru 2 bulan hasil keterangannya dia sudah melakukan penganiayaan kepada YTR ini ya dengan melakukan pemukulan gitu ya karena alasannya cemburu karena masih ada pacarnya yang menghubungi dia waktu pekerjaan yang lama gitu. Nah, tetapi faktanya bahwa dari hasil rekam jejak dari berapa kali tempat tinggal kos dan si Taufik ini melakukan penganiayaan, sepertinya Taufik ini memang punya kepermasalahan mental ya. Cemburu ini sebagai alasan dia love bombing tadi itu, tetapi adalah intinya penguasaan dia secara psikologis, penguasaan dia kepada si Yeter juga secara sosial, akhirnya dia keep itu ya adalah penguasaan dia selama bertahun-tahun dalam kondisi yang sangat mengenaskan sehingga pada puncaknya sepertinya Yeter ini sudah posisi yang sudah sangat memprihatinkan sehingga dibawalah ke rumah sakit yang diantar oleh salah satu satpam di situ ke rumah sakit dengan kondisi yang sudah parah seperti itu. Dan terima kasih kepada dokter rumah sakit RHS di mana dari hasil pengecekan fetum fetum tadi itu mengatakan bahwa ini bukan hasil daripada kecelakaan di kamar mandi, tetapi ini adalah bukti-bukti penganiayaan yang dari jumlah yang diketahui oleh visum tadi itu ada luka lama dan ada luka baru dan ada luka yang memang yang hasil tadi disampaikan oleh di press release kita ada luka bernanah dan sudah lama yang mengandung virus gitu sehingga ini harus ditangani dengan sangat baik ya sangat serius sehingga bisa ada pemulihan dan pemulihan ini baru di tanggal 20 kemarin yang kita dapatkan itu. Demikian Dian Mirza ya cukup menyedihkan buat kita ada sesuatu kejadian yang luar biasa di Bandung ini ya dan korbannya begitu sangat menderita. Demikian Tirza. Cerita sampai YTR bisa kabur itu seperti apa Pak Hendra sebelum saya melanjutkan pertanyaan berikutnya? Jadi dia tidak kabur ya, dia posisinya itu diantar memang sama tersangka ini. Oh, oke. Ya diantar tersangka malam hari pukul 1 lebih itu ya awalnya di rumah sakit Cicahem yang kecil tapi dia menolak karena dengan luka yang begitu serius ini dia merujuk ke rumah sakit yang lebih besar yaitu Hasan Sadikin dan diantar oleh satpam gitu. Tapi ketika sudah ditaruh di rumah sakit itu yang bersangkutan melarikan diri dan akhirnya tertangkap kemarin pada tanggal sore. Baik, kalau result atau hasil dari psikologi dan juga psikiatri forensik apa Pak? Gangguan personality apa yang diidap oleh tersangka? Ya, kita telah menindaklanjuti ada 2 tim yang kita turunkan kepada tersangka dan juga korban. Tetapi yang sudah efektif ini yaitu pemeriksaan terhadap tersangka ya TH, yaitu tentang psikologi dan psikiater dia. Sudah berjalan hari ini
tadi dikabarkan siang tadi juga sudah selesai, tetapi tentu hasilnya masih menunggu, Mbak Dian. Kita juga penasaran hasilnya seperti apa. Ya. Harapan kita bisa tetap melanjutkan proses sidik ini sehingga kita bisa menjerat seberat-beratnya kepada tersangka ini dengan kondisi yang sangat diinginkan oleh masyarakat. Demikian. Tapi dari hasil rilis tadi kami dari penyidik sudah ada 2 pasal yang menjerat di ancamannya adalah ancaman 9 tahun dan 12 tahun. Harapan kita ini 2 konstruksi hukum ini yang sudah kita berikan kepada si tersangka ini, kita akan melengkapi unsur-unsur pasalnya dan bisa akumulasi sehingga tidak hanya 1 pasal saja yang akan nanti kita Pasal apa aja dapatkan Pak dari. Hendra? Ya, yang pertama adalah terkait dengan penganiayaan berat ya. Penganiayaan berat ini ancaman hukumannya adalah 12 tahun di pasal 451. Kemudian yang kedua adalah yaitu di penyanderaan, yaitu ini kita ulangi, kalau untuk yang penyanderaan ini 12 tahun, untuk yang penganiayaan luka berat ini ada 9 tahun. Ini ada 2 konstruksi hukum yang kita berikan kepada dia bersangkutan saat ini. Dan tidak menutup kemungkinan Mirza, kami juga masih mendapat masukan dari tim Komnas HAM dan perlindungan anak, perempuan tadi itu. Ada satu yang kita dapatkan dari hasil rilis ini yaitu adalah apakah ada eksploitasi seks tadi. Karena tentu saja perjalanan waktu yang cukup panjang ini kan tidak menutup kemungkinan Ada ini bukti-bukti diperlakukan lain. secara ya nanti akan kita dalami ini jadi catatan buat kita kepada penyidik di PPAP Polda Jabar untuk bisa mendapatkan keterangan-keterangan yang bisa mengarah kepada ini sehingga Jadi konstruksi bisa hukum baru bisa. bisa kita tetapkan kepada yang tersangka ini. Mungkin demikian, Dian. Ya, jadi ada kemungkinan bertambah juga ya hukumannya. Ini apakah ada korban lain Pak Hendra? Sampai saat ini secara resmi belum ada ya, Dian. Tapi kami tadi mendapatkan laporan dari SPKT dan juga teman-teman media juga mengikuti. Itu adalah laporan dari debt collector ya, pekerjaan yang terkait dengan debt collector, di mana penguasaan kendaraan itu masih ada di kekuasaannya si TH ini. Dan dia juga dilakukan pengancaman, tapi kalau untuk laporan yang pengenayaan ini masih kita dalami karena kejadiannya juga sudah cukup lama di tahun 2025. Tapi kalau untuk yang informasi di media sosial ini ada beberapa yang sudah memposting dan sudah kita himbau untuk dia bisa melaporkan kepada kami tentu saja. Demikian bisa dengan aplikasi 110 atau maupun dengan media sosial tidak masalah. Yang menyangkut masalah laporan-laporan ini kami sangat tunggu memang karena dengan konstruksi dengan laporan yang baru ini akan menambah konstruksi hukumnya lebih kuat lagi Mirza ya, ini harapan kita seperti itu. Ya, Walaupun ya. kita tadi sudah kita dapatkan bahwa yang bersangkutan di tahun tanggal 14 Agustus tahun 2020 ini dia sudah melakukan hukuman ya, yaitu 1 tahun 8 bulan. Kasusnya sama juga, kasusnya sama penganiayaan. Sehingga di sini nanti menjadi suatu kekuatan hukum kita juga bahwa dia telah pernah dihukum tapi tidak memiliki efek jera. Otomatis nanti harapan kita kepada hakim bisa menuntut lebih banyak daripada tuntutan yang kita ajukan ini. Demikian Mbak Mirza. Iya, oleh karena itu Pak, itu hasil psikologi dan psikiatri forensik sangat amat dibutuhkan. Karena kalau sudah ada hasil dan declassified, kira-kira gangguan kejiwaan atau personality disorder apa yang dialami oleh tersangka. Jadi psikolog dan juga psikiatri bisa mendalami dan bisa mentreatment si tersangka ini juga Pak. Jadi tidak hanya dihukum penjara saja. Baik, terima kasih Pak Kombes Pol Hendra atas waktunya. Selamat bertugas kembali Pak, salam sehat selalu dan sukses untuk Anda. Terima kasih dan Mirza.